Paris, 22 Februari 1680. Sebuah pemandangan mengerikan menyelimuti Place de Grève. Asap hitam mengepul ke langit kelabu saat seorang wanita parubaya, dengan kepala tegak dan mata menatap tajam ke arah kerumunan, berdiri di atas tumpukan kayu yang siap dibakar. Namanya Catherine Deschayes, tetapi seluruh Prancis mengenalnya sebagai La Voisin, dukun wanita yang ditakuti para bangsawan, penyihir yang pernah melayani kekasih Raja Louis XIV sendiri, dan tokoh utama dalam jaringan racun dan ritual setan yang hampir menjatuhkan monarki Prancis. Dalam hitungan menit, tubuhnya akan hangus oleh api, namun rahasia yang ia bawa akan terus membara dalam sejarah. Bagaimana seorang peramal jalanan bisa menjadi wanita paling berbahaya di Eropa? Untuk memahami jawabannya, kita harus menyusuri lorong-lorong gelap Istana Versailles, tempat kekuasaan, hasrat, dan sihir hitam saling bersentuhan dalam bisikan yang mematikan. Pagi itu begitu sunyi hingga suara kayu yang berderak terasa seperti ledakan di tengah kerumunan. Orang-orang berkerumun tanpa bersuara, sebagian dengan ekspresi takut, sebagian lagi dengan rasa ingin tahu yang kejam. Di tengah alun-alun kota Paris, berdiri seorang wanita yang tubuhnya mulai diikat ke tiang pancang. Catherine Deschayes, La Voisin, penyihir paling terkenal di Prancis abad ke-17. Ia tidak menjerit. Ia tidak menangis. Wajahnya menantang langit yang mendung, seolah kematian adalah urusan kecil dibanding dosa yang ia simpan bersama ratusan klien bangsawan yang pernah memohon padanya, bukan untuk keselamatan, tetapi untuk cinta, kekuasaan, bahkan kematian. Satu percikan api cukup untuk menyalakan tumpukan jerami, dan dalam waktu singkat, La Voisin mulai terbakar. Namun yang terbakar bukan hanya tubuhnya, tetapi juga ilusi kemurnian kerajaan Prancis yang selama ini diselimuti kabut harum parfum dan kebohongan. Beberapa dekade sebelumnya, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seorang gadis miskin dari pinggiran Paris akan mengancam kestabilan mahkota. Catherine Deschayes dilahirkan sekitar tahun 1640 dalam keluarga biasa, jauh dari kilau istana. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan tajam dan naluri bertahan hidup yang kuat. Di jalanan Paris yang keras, ia belajar membaca garis tangan, memahami bahasa tubuh, dan menjual harapan kepada orang-orang yang putus asa. Ia tidak belajar dari buku, tetapi dari manusia, dari tangisan janda yang ditinggal mati, dari tatapan iri wanita tua yang menginginkan kecantikan, dari gelisahnya istri bangsawan yang takut diceraikan. Pada usia 20, Catherine menikah dengan Antoine Montfaucon, seorang perajin perhiasan dan pedagang sutra. Namun nasib tidak berpihak. Antoine tidak cakap dalam bisnis, dan hutang menumpuk hingga mereka nyaris kehilangan segalanya. Tapi Catherine tidak sudi kembali ke kemiskinan. Dengan kemampuan meramal dan wawasannya akan dunia spiritual, ia mulai menerima klien di rumahnya yang sederhana. Ia membaca kartu, menafsirkan mimpi, dan menawarkan petunjuk masa depan dengan bayaran beberapa koin. Dalam waktu singkat, dari mulut ke mulut, namanya mulai dikenal. Tapi Catherine melihat potensi lebih besar. Para bangsawan, yang jauh lebih rakus, jauh lebih gelisah, dan siap membayar jauh lebih mahal demi cinta atau balas dendam. Di pertengahan abad ke-17, Prancis berada dalam euforia mistik. Para bangsawan berlomba-lomba menggelar sesi ramalan, mencari makna dalam bintang-bintang, dan bereksperimen dengan ramuan cinta. Kebutuhan akan kendali atas takdir dan cinta membuat mereka sangat rentan terhadap para peramal dan alkemis. Catherine, yang kini dikenal sebagai La Voisin, memanfaatkan kesempatan ini. Dengan karisma yang memikat dan kecermatan dalam membaca jiwa orang, ia tidak hanya menjadi peramal, tetapi juga penasihat pribadi bagi para bangsawan papan atas. Ia membuka jaringan besar yang terdiri dari dukun, tukang racun, pendeta sesat, hingga tabib-tabib jalanan. Rumahnya menjadi tempat rahasia bagi mereka yang ingin melakukan aborsi, meracuni suami, atau merebut cinta seorang raja. Namun semuanya berubah ketika seorang wanita istimewa datang ke pintunya. Tahun 1667, Françoise Athénaïs de Montespan, wanita tercantik dan paling ambisius di istana Raja Louis XIV, mengetuk pintu La Voisin. Ia tidak mencari nasihat biasa. Ia ingin raja jatuh cinta padanya sepenuhnya, tidak hanya sebagai selir, tetapi sebagai penguasa hatinya. Untuk itu, Montespan bersedia melakukan apa saja. Maka,
Diaturlah ritual hitam di sebuah rumah terpencil di Rue de la Tannerie. Pendeta yang sudah dipecat dari gereja memimpin upacara. Tubuh Montespan dijadikan altar, telanjang, dipenuhi simbol-simbol sihir, sementara nyala lilin bergetar di tengah doa-doa yang dibalikan menjadi mantra pemanggil setan. Ramuan cinta dibuat, berisi bahan-bahan rahasia yang konon bisa menundukkan bahkan pria terkuat di dunia. Setelah malam itu, Montespan berhasil menjadi wanita paling berkuasa di sisi sang raja. Ia bertahan di posisi itu selama lebih dari 1 dekade. Tapi semua keberhasilannya berakar dari satu sumber, La Voisin. Setiap kali ancaman baru muncul, Montespan kembali. Ia meminta lebih banyak ramuan, lebih banyak ritual. Bahkan, saat saingan baru muncul, Angelique de Fontanges, Montespan menjadi nekat. Ia tidak hanya ingin mengamankan cintanya, ia ingin membunuh. Pertama Fontanges, lalu mungkin sang raja sendiri. La Voisin sempat ragu. Membunuh raja bukan sekadar dosa, tapi pengkhianatan tingkat tinggi. Namun kekayaan dan tekanan yang datang dari Montespan membuatnya menyerah. Ia bekerja sama dengan Catherine Trianon dan Romani, 2 ahli racun handal. Bersama-sama, mereka menyusun rencana untuk meracuni Raja Louis XIV. Di rumah La Voisin, botol-botol kecil disusun seperti koleksi kematian. Bubuk warisan, begitu mereka menyebutnya. Racun yang bisa membuat kematian tampak alami, memuluskan jalan bagi warisan jatuh ke tangan yang diinginkan. Dalam bayang-bayang kediamannya, La Voisin menyusun dunia kecilnya sendiri, laboratorium rahasia yang dipenuhi ramuan dari akar beracun, serbuk mineral, dan zat-zat dari Italia yang hanya dikenal oleh pembunuh profesional. Ia tidak hanya menjual masa depan, ia menjual akhir hidup. Ia menjadi dewi kematian yang diam-diam disembah oleh para wanita bangsawan yang ingin bebas dari suami tua, dari persaingan istana, dari masa depan yang tidak bisa mereka kendalikan. Namun semua ini hanyalah permukaan dari kengerian sebenarnya. Desas-desus mulai terdengar, tentang bayi yang dikorbankan dalam ritual gelap, tentang tubuh kecil yang dibakar dalam oven dan dikubur di taman rumah La Voisin. Beberapa orang menyangkal, beberapa mengaku melihatnya sendiri. Dan dalam dunia penuh rahasia seperti ini, tak ada yang bisa dipastikan, kecuali bahwa darah memang telah tumpah, dan dosa telah tertanam dalam tanah Versailles. Pada tahun 1672, roda nasib mulai berbalik arah bagi La Voisin, bukan karena ramuan yang gagal, atau ritual yang terbongkar, melainkan oleh kematian seorang pria bernama Godin de Sainte-Croix. Ia adalah kekasih Marquise de Brinvilliers, dan seorang pria yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Ketika ia wafat secara mendadak, pihak berwenang melakukan inventarisasi barang-barangnya. Mereka menemukan kotak besi berisi surat-surat mencurigakan dan beberapa botol racun canggih yang tidak biasa. Surat-surat itu mengungkap keterlibatan Marquise dalam rencana membunuh ayah dan 2 saudaranya demi warisan keluarga. Kasus ini mencuat ke publik dan mengejutkan seluruh Prancis. Jika seorang bangsawan bisa dengan mudah meracuni keluarganya sendiri, maka siapapun bisa menjadi korban, dan siapapun bisa menjadi pelaku. Kasus Brinvilliers meledak menjadi sensasi nasional. Ia ditangkap, diadili, dan pada 1676, dieksekusi secara brutal. Namun yang lebih penting dari kematiannya adalah ketakutan yang ditinggalkannya. Ketakutan yang menyebar seperti wabah di dalam istana Versailles. Louis XIV sendiri mulai merasakan ketidaktenangan yang semakin dalam. Ia mulai curiga terhadap makanannya, minumannya, bahkan udara yang dihirupnya. Setiap hidangan harus dicicipi terlebih dahulu oleh pelayan khusus. Setiap aroma parfum yang terlalu kuat menjadi alasan untuk panik. Dan dalam paranoia ini, satu nama mulai muncul di balik bisikan, La Voisin. Pada tahun 1679, seorang tukang sihir lain bernama Marie Bos tertangkap dalam kasus kecil yang tak tampak berbahaya. Namun dalam interogasi, nama La Voisin terlontar dari bibirnya. Apa yang tadinya hanya desas-desus menjadi fakta hukum. Polisi Paris mulai menyelidiki lebih dalam. Mereka menemukan jejak yang rumit dan mematikan, jaringan luas yang melibatkan wanita bangsawan, pendeta sesat, ahli ramuan, dan pembunuh bayaran. Sang kepala polisi, Nicolas de la Reynie, menerima perintah langsung dari raja,
bersihkan semua yang terlibat. Maka dibentuklah lembaga khusus bernama Chambre Ardente, pengadilan bayangan yang bertugas menangani kasus-kasus sihir, racun, dan konspirasi. Ini bukan sekadar pengadilan. Ini adalah operasi rahasia negara, ditujukan untuk membakar akar kebusukan yang sudah terlalu dalam. Lavoisier ditangkap pada malam hari, diam-diam, tanpa skandal publik. Rumahnya digeledah. Polisi menemukan ramuan, alat aborsi, tulang belulang kecil, dan daftar nama-nama klien yang membuat mereka menggigil. Di antara nama-nama itu, terdapat orang-orang penting, istri para bangsawan, janda-janda terpandang, hingga pelayan-pelayan istana yang tahu terlalu banyak. Tapi satu nama bersinar di atas yang lain, Madame de Montespan, selir utama raja. Dalam penyelidikan, Lavoisier mulai berbicara. Ia tahu waktunya sudah habis, dan jika ia harus tenggelam, maka ia tak akan tenggelam sendirian. Ia mengungkapkan ritual-ritual yang melibatkan Montespan, termasuk pemanggilan setan dan pengorbanan bayi. Para penyelidik tercengang, namun bingung. Bagaimana mungkin mereka mengumumkan bahwa wanita yang menjadi ibu dari anak-anak raja telah bersekutu dengan iblis? Itu akan menghancurkan legitimasi Raja Louis XIV sendiri. Raja, dengan segala kekuasaannya, memutuskan untuk menjaga kehormatan mahkota di atas segalanya. Maka penyelidikan terhadap Montespan secara resmi dihentikan. Namun di balik tirai, interogasi terus berlanjut. Sementara itu, Lavoisier diadili secara terbuka. Tuduhannya berat: pembunuhan, praktik sihir, aborsi, dan pemanggilan roh. Pengadilan menjadi pertunjukan dramatis yang disaksikan oleh rakyat. Ia tidak ditanya tentang Montespan. Ia tidak disiksa seperti dalam kasus lainnya. Alasannya sederhana, mereka takut ia akan mengungkap lebih banyak nama. Eksekusi dijadwalkan pada Februari 1680. Pagi itu, Paris diam. Lavoisier dibawa ke Place de Grève. Ia berdiri tegak, mengenakan pakaian lusuh, namun dengan mata yang masih tajam. Ia tidak meminta ampun. Ia tidak menangis. Lilin menyala, kayu terbakar, dan asap mulai naik ke langit musim dingin. Sebagian mengatakan ia meneriakkan kutukan terakhirnya kepada mereka yang mengkhianatinya. Sebagian lagi bersumpah melihat senyum kecil di wajahnya saat nyala api merayap di tubuhnya. Namun kematian Lavoisier bukanlah akhir dari segalanya. Sementara rakyat bersorak menyambut kemenangan atas sihir, pengadilan bayangan terus berjalan. Raja memerintahkan penyelidikan lanjutan yang sangat rahasia. Ratusan orang ditahan dengan menggunakan lettres de cachet, surat perintah dari raja yang memungkinkan penahanan tanpa pengadilan. Mereka dikurung di Bastille atau penjara bawah tanah lain. Banyak diantaranya menghilang tanpa jejak. 36 orang dieksekusi. 23 lainnya diasingkan. 5 dikirim ke galai kerja paksa. Sisanya membusuk dalam sel tanpa pernah menjalani persidangan. Versailles berubah. Aroma parfum yang dulu mewarnai aula istana, kini digantikan dengan kesunyian. Louis XIV menarik diri dari lingkaran wanita-wanitanya. Ia menikah secara rahasia dengan Madame de Maintenon, seorang wanita saleh yang jauh dari dunia sihir dan hasrat. Montespan, sang wanita yang pernah menjadi pusat dunia raja, disingkirkan secara halus. Ia tidak dihukum secara resmi, tetapi juga tidak diizinkan kembali. Ia pensiun ke biara, menghabiskan sisa hidupnya dalam doa dan amal, mencoba menebus masa lalunya yang penuh kegelapan. Namun gema skandal itu tidak berhenti di Prancis. Di seluruh Eropa, berita tentang Affair of the Poissons menyebar cepat. Kaum bangsawan merasa terancam. Di antara mereka yang terkena dampak adalah Countess of Soissons, ibu dari Pangeran Eugene dari Safu. Ia dipaksa melarikan diri dari Prancis, dan anaknya dilarang masuk militer Prancis, sebuah keputusan yang ironis, karena kelak Eugene menjadi salah satu jenderal terbesar yang melawan Louis XIV di medan perang. Skandal ini memaksa pemerintah mengambil langkah tegas. Penjualan racun diawasi dengan ketat. Apotek-apotek diharuskan mencatat setiap bahan berbahaya yang dijual. Hukuman untuk pelanggaran diperberat. Namun meskipun hukum diperketat, hasrat manusia tetap tak berubah. Pada tahun 1720,
seorang wanita bernama Marie-Anne de la Ville mencoba menghidupkan kembali jaringan sihir ala La Voisin. Namun kenangan akan masa lalu masih segar. Ia tidak pernah diadili. Ia langsung dipenjara dengan surat rahasia kerajaan, dikubur hidup-hidup dalam sistem yang pernah ia coba kuasai. Di balik semua ini, La Voisin berubah menjadi simbol. Bukan hanya simbol dari kejahatan dan sihir, tapi dari perempuan yang menantang tatanan dunia. Ia bukan bangsawan. Ia bukan istri raja. Ia tidak punya tanah, gelar, atau hak. Namun ia punya pengetahuan tentang ketakutan, tentang harapan, dan tentang cara memanipulasi keduanya. Ia membuka pintu dunia bawah tanah yang selama ini hanya disinggung dalam bisikan. Dan untuk itu, ia dibakar hidup-hidup. Tapi dari abunya, lahirlah kesadaran baru bahwa bahkan dalam masyarakat paling mewah dan teratur pun, iblis bisa tumbuh, bukan dari neraka, tetapi dari hati manusia itu sendiri.